Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita sudah melewati rangkaian kegiatan Paskah, di mana kita memperingati karya Kristus Yesus yang luar biasa, pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Bahkan bukan hanya kita bangga, kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Orang berkata dia hanya manusia biasa, iya, tapi dia juga adalah Allah yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh manusia, lahir dari rahim Maria, firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi dia adalah sang firman yang berinkarnasi, amin, jadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, kita bangga, kita bersyukur bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh, yang tak terjangkau. Amin. Sehingga kita tidak mengerti ya apa yang dikehendakinya, dikerjakannya. Kita hanya mengawang-awang, menduga-duga. Tapi kita bersyukur, ternyata Allah kita ada di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat Yesus dan perbuatannya, kehidupannya, dan apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dia perkatakan, dan itu semua menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, ini hal yang luar biasa. Karena itu pada pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya atau judul khotbah saya adalah dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa setiap kita Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Katakan kiri kanan, kamu dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. Haleluya. Nah, coba kita lihat bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 seharusnya ya. Saya kurang angka 10-nya. Minta maaf. Nah, dikatakan Petrus menuliskan surat berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam yang berkerajaan, atau dalam terjemahan yang lain, dalam ayat-ayat yang lain menekankan imam dan raja, bahwa kerajaan Allah itu warganya adalah imam dan raja. Ini dia. Ini sangat penting untuk kita pahami, bahwa di dalam kerajaan Allah itu bukan jemaat yang biasa-biasa, tetapi jemaat yang dipanggil, yang mengetahui panggilannya sebagai imam dan raja. Imam dan raja ini melekat dalam setiap kehidupan pribadi kita. Saya adalah imam dan raja dalam kerajaan Allah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Wahyu 1 ayat 5-6, Wahyu 5, Wahyu 11, Wahyu 21, dan berbagai ayat-ayat dikatakan bahwa kita adalah imam dan raja. Berbahagialah kita. Walaupun ibu rumah tangga dalam kerajaan Allah adalah imam dan raja. Walaupun seorang guru dalam kerajaan Allah dianggap sebagai imam dan raja. Apalagi sebagai mungkin orang yang jualan di pasar, ada jemaat jualan di pasar,
tetap dia dalam kerajaan Allah adalah imam dan raja. Apapun profesi kita di dunia ini, tetapi dalam kerajaan Allah kita adalah imam dan raja. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kudus itu berarti dipisahkan, dipanggil keluar untuk dipisahkan. Jadi kata kudus itu adalah dipisahkan. Aha, ada pandangan berkata, kalau tidak berdoa tidak kudus. Puji Tuhan, kalau kita berdoa. Ada yang berkata kalau tidak berpuasa tidak kudus. Puji Tuhan, kalau kita berpuasa itu merupakan tanda ketaatan kita. Amin. Tetapi kekudusan itu sudah datang di awal. Kita tinggal memelihara kekudusan itu. Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, ketika percaya Yesus Kristus Tuhan, kita kemudian itu ibaratnya dipanggil keluar. Telah dipanggil keluar, dikuduskan. Dipanggil keluar dari dunia yang gelap, daripada kerajaan kegelapan, kepada kerajaan terang, kerajaan Allah itu sendiri. Itu pengertiannya. Sehingga kalau kita berdoa, kita berpuasa, berarti kita sedang memelihara kekudusan itu. Kita tidak melakukan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita sedang memelihara kekudusan itu. Kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak melakukan apa? Poligami. Kita tidak melakukan korupsi dan sebagainya. Berarti kita sedang memelihara kekudusan itu. Amin. Nah, ini dia, bahwa kita adalah umat yang telah dikuduskan. Karena tidak ada siapapun yang akan berkenan kepada Allah kalau tidak kudus. Dan dikatakan apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya, Bapak Ibu Saudara, telah dikuduskan, artinya diambil keluar dari dunia, dari kegelapan, untuk menjadi anak-anaknya, umat kepunyaannya sendiri. Wah, ini hal yang penting. Kalau kita memiliki barang, kita punya barang, kita punya sesuatu, pasti akan kita jaga. Apalagi kalau barang itu atau sesuatu itu bernilai sangat-sangat mahal, berharga. Betul kan? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Siapa kita ini? Biji mata Tuhan. Kita bukan cacing-cacing. Ada orang yang berdoa, oh Tuhan, kami hanya cacing-cacing biasa. Berarti dia tidak mengerti identitasnya. Bahwa dia umat kepunyaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kita adalah imam dan raja. Kita bukan cacing-cacing. Tidak ada yang amin? Amin kan? Ini identitas kita. Ya, kalau kita sebut diri kita cacing, berarti bapak kita. Makanya ada orang yang marahin anaknya, ada bapak-bapak. Kamu itu bla 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 bla. Berarti terjebakkan sendiri. Nah, jadi kita ini umat kepunyaan Allah. Ini yang penting. Kenapa demikian? Karena ada hal ini. Ada dua hal ini yang telah datang kepada kita. Pilihan dan panggilan Tuhan. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, mana yang lebih dahulu? Tuhan memilih kita atau Tuhan memanggil kita? Tidak apa-apa, tidak ada nilai minus di sini kalau salah jawab. Ya, Tuhan memilih kita atau Tuhan memanggil kita? Yang pilih. Jangan ragu-ragu, tidak apa-apa. Yang dipanggil. Puji Tuhan. Jadi, ini pemahaman kita. Karena memang ada para teolog yang berkata, ada pilihan baru panggilan.
ada panggilan, baru pilihan. Ya, coba kita renungkan sama-sama. Tuhan menciptakan isi dunia, betul kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari yang keenam. Hari yang keenam Tuhan ciptakan manusia. Dari mana? Dari debu tanah. Nah, Tuhan juga ciptakan binatang, betul kan? Tuhan juga ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kemudian yang diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan dan mengelola Taman Eden itu siapa? Manusia. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah pada waktu itu manusia pertama, Adamah itu, ya, Adamah tanah yang darah yang keluar dari tanah, Adamah, ya. Nah, itu kemudian mengajukan proposal kepada Tuhan. Tuhan, saya mau yang kelola Taman Eden. Atau ya seperti perusahaan, ya, langsung sih, Bapak A, kamu akan dipindahkan ke kota ini untuk menjadi pimpinan cabang di sana. Apakah Adam menyatakan proposal atau Adam dipilih Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan? Halo? Dipilih. Bahwa dari semua makhluk hidup Tuhan memilih manusia, dan pilihan ini tetap untuk sampai selama-lamanya. Bahwa manusia dijadikan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk apa? Melaksanakan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Ada tanggung jawab sebagai wakil Allah di muka bumi ini, sebagai raja dan imam di muka bumi ini. Nah, kapan datang panggilan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, baru panggilan itu datang. Ya, panggilan itu mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia berusaha untuk lepas dari dosa. Betul kan? Manusia berusaha, setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk mencapai langit, bertemu dengan Allah. Makanya ada yang namanya menara Babel. Tetapi yang terjadi, mereka tidak mampu, tidak bisa. Manusia tidak bisa menyucikan dirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu berita ini lahir, telah lahir bagimu Kristus, Tuhan, Juru Selamat. Di mana? Di kota Daud. Betul kan? Ini kan pengumuman dari malaikat kan? Ada Juru Selamat, ada Kristus, ada Tuhan yang telah lahir di bumi ini. Nah, berita ini disampaikan. Panggilan untuk keselamatan disampaikan. Betul kan? Manusia dipanggil untuk mengalami keselamatan. Tuhan, Mazmur 50 ayat 1 berkata, Tuhan memanggil bumi. Siapa yang ada di bumi? Manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, keselamatan itu sudah diberikan kepada seluruh manusia. Tapi yang menerima keselamatan adalah mereka yang menggenapi panggilan keselamatan itu.
Nah, firman Tuhan katakan, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkaulah yang telah dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi menjadi umat kesayangannya. Bapak Ibu, saya, semua kita yang ada di sini telah dipilih, bahkan kita telah menggenapi panggilan Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Katakan kiri kanan, kamu umat kesayangan Tuhan. Ya, Yesaya 62 ayat 12 berkata, orang akan menyebutkan mereka bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Ya, siapa yang telah ditebus? Mereka yang dipanggil keluar, betul kan? Dipanggil keluar. Ya, Yesaya 41 ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Berarti kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga karena Tuhan memilih kita. Ya, tapi karena dosa akhirnya panggilan Tuhan itu terjadi. Siapa yang menggenapi panggilan Tuhan hidup kekal selama-lamanya. Kita dipilih dan dipanggil Tuhan untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi umat kesayangan Tuhan. Ini hal yang penting. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah umat kesayangan Tuhan. Ini identitas kita. Identitas kita adalah umat kesayangan Tuhan. Anak Tuhan. Betul kan? Anak dari sang raja itu sendiri. Ulangan 7 ayat 6. Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ada perjanjian. Menjadi umat kesayangan itu karena ada dasar perjanjian. Dan dasar perjanjiannya adalah darah yang tertumpah. Darah Kristus. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau. Hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Nama kita tertulis. Tertulis ini apa? Terukir di telapak tangan Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Betul kan? Bahkan apa? Kita ada di ruang pandangan Tuhan. Umat kesayangan. Ya. Saya ingat dulu saya sekolah waktu SD pakai meja kayu. Ya, karena meja itu adalah turun-temurun, betul kan? Jadi ada mungkin senior-senior saya yang sebelumnya dia tulis namanya di situ. Bukan hanya sekedar tulis pakai pulpen. Itu gampang terhapus, tapi dia ukir namanya. Jadi susah terhapus. Betul kan? Saya juga ikut-ikutan. Ya. Nama saya mungkin kalau masih ada meja itu di SD, ya toh, masih ada nama saya. Susah untuk terhapus kecuali kita yang meninggalkan Yesus. Makanya jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan status kita dari umat kesayangan menjadi umat kemurkaan. Jangan tinggalkan. Ayat-ayat ini sungguh penting. Dikatakan Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Kita telah dikuduskan, dipisahkan untuk menjadi umat kesayangannya.
umat kepunyaannya. Ada banyak privilege yang akan kita terima ketika kita sadar bahwa saya, Bapak Ibu Saudara adalah umat kepunyaan Allah. Akan ada pertolongan Tuhan. Amin. Akan ada kekuatan yang baru. Akan ada penyertaan Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi umat, bahkan kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi biji mata Tuhan. Ini sangat penting. Kita tidak perlu lagi mengemis. Karena Sang Bapa, Sang Raja adalah sumber dari semua yang kita butuhkan. Ini merupakan keberhargaan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Tapi jangan puas diri kalau kita jadi umat kepunyaan Tuhan. Iblis tidak bisa sentuh kita. Amin. Karena ada perlindungan Tuhan. Mazmur 91 berkata, malaikat Tuhan akan berkeliling memagari. Luar biasa. Kau tidak akan takut bahaya. Karena ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kita. Nah, Titus mengatakan begini. Kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita yang telah dibebaskan dari segala kejahatan, telah dikuduskan menjadi umat kepunyaannya, itu harus apa? Rajin berbuat baik. Katakan, umat kepunyaan Tuhan harus rajin berbuat baik. Betul kan? Titus kan? Titus 2 ayat 14. Kita harus rajin berbuat baik. Kenapa? Karena Tuhan kita baik, Dia melakukan kebaikan. Penciptaan itu merupakan hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Betul kan? Ketika hari yang ke-7 Tuhan beristirahat dan Dia melihat semua ciptaannya, Dia sungguh amat baik. Sungguh baik. Iblis berusaha untuk menghancurkan apa yang Tuhan ciptakan baik adanya. Jadi, setiap kita harus rajin berbuat baik. Nah, sebagai umat Tuhan, umat kesayangan, kita harus berbuat baik. Kenapa? Ya. Titus 3 ayat 8 berkata begini. Perkataan ini benar. Aku mau, slide berikutnya. Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Apa itu pekerjaan baik? Atau ergon itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini, ibadah ini, kriteria apa atau hal-hal apa yang menunjukkan itu suatu pekerjaan yang baik? Atau contoh-contohnya? Halo? Ya? Tidak menggosip orang, baik? Baik? Atau gosipkan orang, itulah yang terbaik? Apalagi? Jangan takut salah. Apa contoh-contoh pekerjaan baik? Bekerja untuk menghidupi keluarga, itu hal yang baik, betul kan? Sehingga keluarga, istri terpelihara, skincare-nya ada. Anak bisa sekolah dengan baik. Apalagi? Memberikan sumbangan. Iya, hal yang baik.
Memberikan, itu adalah menabur benih. Ketika menyumbang, itu adalah menabur benih yang nanti pasti akan kita tuai. Jadi jangan takut untuk menabur. Firman Tuhan katakan, taburlah di mana saja, karena kita tidak tahu kapan akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan menabur itu, atau menyumbang itu, atau menabur itu adalah persediaan untuk masa depan kita. Kita kan tidak tanam pohon hari ini langsung berbuah kan? Betul kan? Nanti kan? Siapa di sini yang tanam pohon durian? Kalau pohon durian itu nanti usia berapa tahun baru berbuah? 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Ada yang tanam durian? Atau ada tanam pohon tomat? Atau tanam rica? Lombok katokon. Berapa lama dia tumbuh? Cepat kan? Berbuah, mati lagi. Ya kan? Tapi tumbuhan yang lama, yang berbuah lama akan tumbuh semakin lama. Betul kan? Kita tinggal menikmati hasilnya. Apalagi hal-hal berbuat baik. Melayani. Betul kan? Melayani di gereja, melayani orang-orang di luar gereja, ya, memberi makan, menolong orang yang kesusahan, menyeberangkan oma-oma, itu hal yang baik. Tidak membuang sampah sembarangan, itu juga hal yang baik. Jadi hal pekerjaan baik adalah segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan. Makanya dikatakan di sini 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Karena dengan perbuatan-perbuatan baik kita, itu akan menolong kita ketika kita difitnah, ketika kita akan direndahkan, ya, pertolongan perbuatan baik kita itu akan menolong kita. Mungkin kita belum terima saat kita masih hidup, tapi mungkin anak cucu kita. Betul kan? Jadi ada kisah, ada seorang anak, dia protes terhadap bapaknya. Karena kenapa bapaknya itu punya posisi jabatan yang tinggi, tapi rumah, tanah tidak seperti itu. Dia dibandingkan dengan teman-teman bapaknya. Ya, posisi walaupun di bawah bapaknya, tapi punya harta melimpah. Akhirnya anak ini kemudian lulus kuliah, dia bekerja. Dia lagi cari pekerjaan. Lalu kemudian dia melamar, dan tiba-tiba ada satu perusahaan panggil dia. Dan tidak perlu dites. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan pimpinan ini berkata, kamu anak si bapak ini ya? Iya. Bapak kenal, saya kenal sekali. Bapakmu itu orang hebat. Bapakmu itu berintegritas. Bapakmu itu pekerja keras. Saya ada di tempat ini karena bapak. Baru dia sadar. Ternyata uang bukan segala-galanya. Pekerjaan perbuatan baik kita justru itu yang akan menjadi garam dan terang di dunia ini. Amin. Nah, ayat terakhir, slide terakhir. Saya janji ini terakhir. Ya. Mengapa kita harus berbuat baik? 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Matius 5 ayat 16 kita baca sama-sama.
Matius 5 ayat 16. Ini khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaknya terang kita bercahaya. Bagaimana supaya terang kita bercahaya? Ayat-ayat selanjutnya, jadi garam dan terang. Hidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, maka terang kita akan bersinar. Ketika terang kita bersinar, maka akan terlihat siapa kita. Betul kan? Bapak Ibu, sebelum ke sini bercermin enggak? Bakaca tidak? Iya tak? Ya, supaya jangan salah nanti tarik alis, ya miring kiri, ya. Nah, berkaca, kaca itu butuh terang tidak? Butuh kan? Butuh cahaya. Ketika ada cahaya kita berkaca, terlihat jelas tidak wajah kita? Terlihat tidak? Terlihat tidak? Atau ada yang tidak terlihat? Terlihat semua tuh, sampai jerawat-jerawatnya, komedo-komedonya, bopeng-bopengnya terlihat kan? Nah, itu yang akan kita tutup toh. Betul apa betul? Pakai bedak toh? Pakai foundation. Pakai bedak, pakai eyeshadow dari semuanya. Nah, itu dia. Ketika kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah, ada terang Tuhan, sehingga orang melihat siapa kita dan perbuatan baik kita. Ketika mereka melihat ayat selanjutnya, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan, saya umat kepunyaan Tuhan. Saya harus berbuat baik supaya Bapa dipermuliakan. Sekali lagi dengan suara yang keras, saya umat kepunyaan Tuhan harus berbuat baik supaya Bapa dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.